Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, pripun kabaripun? Alhamdulillah, Ibu saya mawon. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kawruh kagunan basa, yaitu ada Purwakanti, kemudian ada Parikan, ada Wangsalan, dan yang terakhir adalah Basa Rinengga. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami penggunaan kawruh kagunan basa berupa Purwakanti, Parikan, Wangsalan, dan Basa Rinengga. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan kawruh kagunan basa Purwakanti, Parikan, Wangsalan, dan Basa Rinengga dalam sebuah kalimat. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang Purwakanti. Nah, Purwakanti di sini berasal dari dua kata, yaitu purwa dan kanti. Purwa yang artinya wiwitan, kanti yang artinya gandeng. Nah, jadi Purwakanti di sini yaitu runtute swara ing ukara wanda utawa tembung kang kapisan gandeng wanda utawa tembung ing samburine. Jadi purwa ini awalan yang digandeng, kayak gitu loh, awalan yang digandeng. Sebagai contoh, kudu jujur yen kowe kepengin makmur. Ono dina, ono upah, ono awan, ono pangan. Ini kan wiwitan, jadi awalannya adalah misalnya kudu jujur, berarti akhirannya di sini juga juga. Kemudian misalnya ono dino, ono upah. Dina bisa juga di sini dina, upah, awan, pangan. Jadi ada hubungannya gitu untuk di suaranya, huruf vokalnya. Kayak di sini tadi di sini mur, di sini na, di sini pa, di sini wan, di sini ngan. Jadi untuk huruf vokal yang terakhirnya itu harus sama kayak gitu runtut ya. Kemudian Purwakanti itu sendiri dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama adalah Purwakanti guru suara, berarti yang berupa huruf vokalnya ya, yaitu Purwakanti kang runtut suarane yang runtut huruf vokalnya. Contohnya watake putri kudu gemi, ini kan i. Kemudian nastiti i lagi sama ngati-ngati i lagi. Jadi untuk huruf vokal suaranya itu sama, i meskipun atau mungkin nanti huruf suaranya ada yang a juga ada. Selanjutnya Purwakanti guru sastra, yaitu Purwakanti kang runtut sastrane utawa tulisane urut. Jadi dari sastranya urut atau tulisannya juga urut. Dasare wong jojodoan yaiku bobot, bebet, bibit. Jadi urut. Kalau dasar orang mau jodoh-jodohan itu harus dilihat dari bobotnya, bibitnya, sama bebetnya. Kemudian Purwakanti lumaksita atau Purwakanti guru basa, iku Purwakanti sing tembunge ing ukara sadurunge dibaleni meneh ing ukara candhae. Jadi kalau Purwakanti lumaksita atau guru basa itu adalah jenis Purwakanti yang kalimatnya itu diulangi kembali di dalam kalimat pendeknya. Nah, sebagai contoh witing kelapa, kelapa muda saupama, witing kelapa. Kemudian kata kelapanya diulangi kembali. Witing kelapa, kelapa muda saupama. Salugune mung mardi reh raharjo. Ya, bisa dipahami ya untuk Purwakanti. Nah, coba setelah ini kalian bisa mencari contohnya ya untuk Purwakanti.
Kemudian yang selanjutnya adalah parikan. Nah, parikan yaiku tetembungan utawa unen-unen kang duweni patokan utawa paugeran ajeg. Tembunge liya parikan iku rerangkening tembung kang awawaten gunggunging wanda, runtuting suara vokal lan nganggo patokan pambuka sarta tundone isi. Jadi bakuning karep utawi maksud. Jadi parikan itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pantun. Nah, untuk ciri-ciri pantun sama dengan yang pantun berbahasa Indonesia, berarti jumlah barisnya itu harus jumlah baris yang di kalimat pertama harus sama dengan kalimat kedua. Kemudian kalimat pertama itu pembuka, kalimat selanjutnya adalah isi. Jatuhnya suara dalam kalimat pertama harus sama dengan kalimat kedua. Kemudian pantun bisa dua baris, bisa juga 4 baris ya. Kemudian bisa juga dari 4 wanda setiap barisnya, atau juga bisa 8 wanda setiap barisnya. Contohnya di sini adalah wajik gledek gula Jawa, kalah dhisik ora popo. Jadi kalau ini berarti yang Ronggatra. Kemudian yang kedua di sini bibi surip tuku klobot. Pentuk encik tawa roti, wong urip pancen abot, mula becik ngati hati. Jadi ini untuk huruf suaranya sama ya, ini sama, ini A juga, kemudian ini O, ini O, ini I. Kalimat pertama sebagai pembuka, kalimat kedua sebagai isi. Ini kalimat karena ini 4 baris, berarti ini kalimat pembuka, ini isinya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita ke wangsalan. Wangsalan yaiku unen-unen utawa tetembungan sing saemper karo cangkriman nanging batangane wangsulane wis dikandhakake. Jadi wangsalan itu seperti tebak-tebakan, tapi sudah ada jawabannya, namun jawabannya sendiri itu hanya diberikan kata kuncinya. Jadi tidak plek jawaban, tapi diberikan kata kuncinya. Sebagai contoh di sini jenang gula, kowe ojo lali. Atau bisa janur gunung, kadingaren kok wis rawuh. Atau jangan gori, nganti judek anggonku ngerasa kakek. Nah, dari kalimat ini kita bisa identifikasi maksud dari kalimat tersebut. Jadi di sini untuk yang di kalimat pertama sebelum koma ini adalah tebakannya. Kemudian di kalimat selanjutnya ini adalah jawabannya, tapi hanya berupa cluenya saja. Jenang gula iku arane gulali. Jadi bisa cluenya dari tembung lali. Jadi jenang gula namanya gulali, cluenya ada pada tembung lali. Kemudian janur gunung, kadingaran kok wis rawuh. Janur gunung itu namanya aren, cluenya dari kata kadingaren. Jangan gori nganti judek anggonku ngerasa akeh. Jangan gori itu namanya adalah gudeg. Nah, kata kuncinya ada pada kata judek gitu ya. Itu untuk wangsalan. Oke, kita masuk ke ke huruf bangunan bahasa yang terakhir, yaitu bahasa Rinengga. Bahasa Rinengga yaiku kang kalebu susastra rinacik mawa bahasa kang endah. Upamane bab anggone migunakake tembung campuran dasanaming tembung. Luwih-luwih bab pamilihing tembung lan kridaning suara ing sajroning ukara.
Basa rinengga iso ditemokake ing acara pedalangan pranata acara. Jadi bahasa rinengga ini adalah bahasa sastra yang indah. Jadi bahasa yang digunakan untuk biasanya adalah untuk puisi. Kemudian kalau untuk dalam acara-acara seperti pedalangan atau pranata acaranya. Sebagai contohnya, para rawuh ingkang minulia, para pinisepuh pepundhen ingkang pantes sunudarsana, para pangembating praja satriyaning nagari ingkang tuhu luhure budi. Ya, jadi itu adalah salah satu kalimat yang biasa digunakan dalam bahasa rinengga di sini dalam pranata cara. Oke, bisa dipahami ya dari keempat kawruh kagunan bahasa tadi. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya silakan kalian mencari contoh sendiri dari Purwakanti, Parikan, Wangsalan, dan bahasa rinengganya. Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.